Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutasil ilal imamil Bukhari qala babu qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa qala lana al-Humaidi kana inda ibn Uyainah haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu wahida wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq wa qala Syaqiq an Abdillah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimah wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain wa qala Abu Aliyah an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi wa qala Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbikum azza wa jal. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdillah bin Dinar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajarah la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni mahi fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyait summa qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya nakhlah. Hadis ke-61 dalam Kitabul Ilmi, Imam Bukhari memberi judul redaksi para penyampai hadis, haddatsana, akhbarona, dan amba'ana. Imam Bukhari menceritakan Al-Humaidi menggunakan redaksi kana inda ibn Uyainah haddatsana wa akhbarona wa amba'ana wa sami'tu wahida. Kemudian Ibnu Mas'ud, redaksi yang digunakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dan Syaqiq an Abdillah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimah. Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Abu Aliyah menggunakan redaksi an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi. Kemudian Anas menggunakan redaksi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal. Dan Abu Hurairah menggunakan redaksi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbikum azza wa jal. Jadi untuk bab ini membahas tentang beberapa pilihan redaksi yang digunakan oleh para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis yang diterima. Secara umum ada tiga redaksi, yaitu haddatsana, akhbarona, dan amba'ana. Haddatsana telah menceritakan hadis pada kami, akhbarona telah mengabarkan kepada kami, amba'ana telah memberitakan kepada kami. Kemudian juga untuk hadis-hadis yang masuk kategori hadis qudsi, hadis yang Rasulullah menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa redaksi yang digunakan antara lain fima yarwi an rabbihi, fima yarwihi an rabbihi azza wajal, dan yarwihi an rabbikum azza wajal. Yang intinya menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis qudsi. Haddatsana wa cerita hadis ing ingsun sapa Qutaibah. Haddatsana wa cerita hadis ing ingsun sapa Ismail bin Ja'farin, Ismail bin Ja'far. Cerita hadis an Abdillah bin Dinarin saking Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Qala ngendika sapa Ibnu Umar, qala dawuh sapa Rasulullah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh inna minas syajari. Temen setune iku saking wit-witan syajaratan siji wit layas kutu kang ora gugur apa waraquha godhonge syajarah wa innaha lan stuhune syajarah iku mathalul muslimi perumpamaane wong Islam fahadditsuni mongko critakno sira kabeh ing ingsun ma ing iku apa hiya utawi syajarah fawaqa mongko tumiba sapa annasu menungso tumiba fi syajaril bawadi ing dalam wit-witane pedalaman kang adoh. Qala andika sapa Abdullah wa waqa lan tumiba fi nafsi ing dalam ati ingsun apa annaha astuhune syajarah iku an-nakhlatu wit kurma fastahyaitu mongko isin sapa ingsun. Summa qalu nuli padha matur sapa sahabat
Haditsna kula aturi crita panjenengan ing kita ma ing iku apa hiya utawi sajarah ya Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab sapa Rasulullah hiya utawi sajarah iku an-nakhlatu wit kurma. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dari pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak pernah jatuh dan pohon itu adalah perumpamaan orang Islam. Maka katakanlah kalian pada saya, pohon apakah itu? Lalu orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang berada di pedalaman yang jauh. Abdullah berkata, dalam batin saya, pohon itu adalah pohon kurma. Tapi saya malu. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ceritakan pada kami, pohon apakah itu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Kaitannya dengan judul bab terkait penggunaan pilihan redaksi haddatsana, akhbarona, amba'ana. Dalam hadis ini Rasulullah menggunakan redaksi fahaditsuni mahia. Jadi menggunakan kata haddatsa. Sedangkan kenapa dalam judul bab ada akhbaro, ada amba'a? Karena memang beberapa riwayat yang lain kaitannya dengan hadis ini ada yang menggunakan akhbarona, ada yang menggunakan amba'ana. Misalnya dalam riwayat Al-Asili dia mengatakan akhbarona. Kemudian riwayat Nafi' menggunakan redaksi akhbiruni. Sedangkan riwayat Ismaili menggunakan redaksi ambiuni. Artinya hadis ini dari beberapa riwayat yang ada adalah sesuai dengan judul bab, yaitu pilihan kata yang digunakan kaitannya dengan meriwayatkan hadis, yaitu haddatsana, akhbarona, amba'ana. Adapun dalil yang jelas kaitannya dengan penggunaan kata ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di sini Allah menggunakan kata tuhadditsu. Kemudian ada lagi ayat wala yunabbi'u kamitslu khabir. Di sini menggunakan redaksi nabba'a. Walhasil beberapa diksi atau pilihan kata yang digunakan ini bisa diterima sebagai redaksi periwayatan hadis. Kemudian para ulama ada yang lebih merinci lagi, yaitu apabila dia mendengarkan secara sendirian riwayat dari gurunya, artinya guru menyampaikan hadis kemudian dia menerima atau mendengarkan sendiri, tidak ada teman yang lain, maka ketika dia meriwayatkan hadis itu menggunakan redaksi haddatsani. Sedangkan bila yang meriwayatkan hadis ini menerima bersama orang lain, maka digunakan kata haddatsana. Sedangkan bila murid yang membaca hadis, kemudian guru mendengarkan, apabila dia sendiri tidak bersama yang lain, maka ketika dia meriwayatkan hadis menggunakan redaksi akhbaroni. Sedangkan bila ada orang lain yang membaca di depan guru, kemudian yang meriwayatkan hadis adalah orang yang ikut mendengarkan bacaan tadi, maka menggunakan redaksi akhbarona. Sedangkan untuk amba'a adalah ketika seorang murid mendapat ijazah dari gurunya secara berhadap-hadapan langsung. Ketika murid ini meriwayatkan hadis, maka menggunakan redaksi amba'ani. Selanjutnya kaitannya dengan makna hadis ini yang menjelaskan tentang perumpamaan orang Islam sebagaimana pohon kurma adalah antara lain min jihati adami sukutil warok. Jadi daunnya tidak pernah jatuh atau rontok. Di sini untuk mengibaratkan bahwa doa seorang muslim itu tidak pernah sia-sia. Kemudian keserupaan yang lain antara orang Islam dengan pohon kurma adalah terkait keberkahan. Manfaat dari pohon kurma itu terus-menerus. Kemudian bagian-bagian pohon kurma itu semua juga ada manfaatnya. Adapun kenapa Ibnu Umar meskipun dalam benaknya dia berpikir bahwa itu adalah pohon kurma tetapi ia tidak menjawab adalah karena dia merasa dalam forum itu Ibnu Umar memang paling muda. Disebutkan
menurut Ibnu Umar saat itu ada 10 orang termasuk dia, dan dia memang dari 10 orang itu adalah yang paling muda. Sementara dia lihat sendiri, di situ ada Abu Bakar, kemudian juga ada bapaknya yaitu Umar, mereka juga tidak menjawab. Maka Ibnu Umar meskipun dia punya jawaban, dia malu untuk menjawab. Pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa seorang guru itu perlu menguji tingkat kepahaman murid, sehingga nanti untuk hal-hal yang masih belum bisa dipahami dan butuh penjelasan, maka nanti guru akan menjelaskan. Pelajaran lainnya dari hadis ini adalah anjuran untuk berusaha memahami tentang ilmu. Masih terkait pelajaran dalam hadis ini juga, perlunya menghormati yang tua, dan bahwa orang yang masih muda itu sebaiknya mendahulukan orang tua atau orang yang memang secara usia itu lebih tua. Tentu hal ini ketika memang tidak menjadikan sesuatu yang seharusnya diprioritaskan justru tidak tercapai. Artinya tetap kondisional. Masih dari pelajaran hadis ini juga adalah bisa saja orang alim yang lebih tua itu dalam satu hal dia tidak tahu, dan orang yang masih muda atau secara pengetahuan tidak lebih banyak bisa jadi untuk hal-hal tertentu dia justru mengetahui, karena memang ilmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi pada siapapun yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam.